pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Agung-agunglah karya-Mu, Yesus, dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh
berjumpa lagi dalam ibadah online. Saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan turun di tempat, di rumah-rumah Bapak, Ibu, Saudara semua. Baik yang di Surabaya, di luar kota, baik yang di luar pulau. Saya percaya kuasa Tuhan turun atas kita semua. Mari kita satukan dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kami masih boleh beribadah di tempat ini, ibadah online Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Semuanya karena berkat-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu boleh mengalami kemenangan. Jemaat-Mu boleh mengalami mujizat yang luar biasa. Pagi hari ini yang susah Tuhan hibur. Yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Mereka yang mengalami beban berat Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir
Dan dengan imanmu ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin, benar kami yakin Tuhan. Kemenangan akan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu nyata atas hidup kami Bapa. Kami yakin kuasa-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin berkat-Mu turun atas kami Tuhan. Katakan ku yakin, amin, benar Tuhan. Hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh-sungguh ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Ku tinggikan Allah yang luar biasa. Kami muliakan Engkau Yesus. Ku sembah, ku sembah. Glory, glory, glory. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang sangat luar biasa. Sumber kemenangan, sumber kemenangan, sumber mujizat atas kami Bapa. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber sukacita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, penuhi kami Tuhan. Penuhi jemaat-Mu dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan kami Tuhan. Kuasa roh-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan Tuhan. Jemaat-Mu akan mengalami berkat melimpah, berkat sukacita, berkat penghiburan. Berkat-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan.
sebentar kami mau bersimpuh di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu Bapa, berkati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau datang di kaki-Mu Tuhan. Glory. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita penggurapiku, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku, kau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Biarlah kami seperti wanita datang di hadirat-Mu Tuhan. Wanita
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allahku. Kami ingin seperti wanita bersimpuh di kaki-Mu. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, boleh membentuk hati kami. Hati yang keras boleh dilembutkan, hati yang susah boleh dihibur, hati yang mengalami beban-beban boleh dipulihkan dan diberkati Tuhan. Kau berkati kami, percaya melalui firman-Mu kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami mujizat-Mu turun atas kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Setiap kata yang disampaikan semuanya datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Layakkan kami, kuduskan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Kami serahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyapa keluarga Bethesda yang ada di Surabaya, yang ada di Samarinda, yang ada di Banjar, mungkin ada juga yang di Jogja. Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam ibadah online di GP Bethesda. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita akan beribadah dan bertepatan dengan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Pentakosta ini sebenarnya bukan hanya pada waktu Roh Kudus dicurahkan saja. Sebenarnya Pentakosta ini yaitu memperingati ketika di mana setelah 7 minggu bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di situ diperingati sebuah hari atau peristiwa yang namanya Pentakosta. Ada gereja-gereja yang memperingati hari Pentakosta dengan hari 7 minggu. Ada juga hari Pentakosta ini juga diperingati dengan panen hasil yang pertama yang harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Pentakosta pada Perjanjian Lama yaitu memperingati di mana bangsa Israel selama 7 minggu keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan memperingati bagaimana Pentakosta pada zaman Perjanjian Baru, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari dari kenaikan Yesus ke surga, Bapak Ibu Saudara, disitulah terjadi peristiwa yang namanya Pentakosta. Jadi Pentakosta itu artinya 50 hari. Jadi 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara, saya akan berbicara mengenai apa sih maknanya Pentakosta terhadap kehidupan kekristenan kita pada saat ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan selanjutnya. Ya, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua,
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Perhatikan ayat yang keempat. Di sini jelas dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, peristiwa Pentakosta ini yaitu ditandai dengan hadirnya, datangnya, dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat tadi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta atau makna Pentakosta sebenarnya yang pertama adalah peristiwa di mana Allah, di mana Yesus menggenapi janjinya. Ya, ada suatu janji yang sudah diberikan kepada Yesus pada waktu Yesus sebelum naik ke surga. Ada janji-janji yang diberikan oleh Tuhan, dan janji itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Coba kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, kita perhatikan di sini, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, Tuhan sudah berjanji kepada murid-muridnya pada waktu dia sebelum naik ke surga. Janji apa yang diberikan oleh Tuhan? Janji yang diberikan oleh Tuhan adalah seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, adalah Parakletos, Roh Kudus. Tetapi di sini kita perhatikan, ya, untuk mendapatkan janji tersebut, Yesus di sini dijelaskan bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Di sini kita tahu bahwa Yesus sedang menguji murid-muridnya. Apakah dia taat atau tidak? Apakah dia setia atau tidak? Perhatikan di sini, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Bapak Ibu Saudara, kata menantikan atau kata menunggu, ya, menantikan sama juga dengan kata menunggu. Menunggu atau menantikan ini suatu hal yang sangat-sangat menjemukan. Ya, kalau orang disuruh nunggu, ini rasa-rasanya itu kelihatannya ini kegiatan-kegiatan yang tidak ada artinya. Apalagi di sini dikatakan, ya, Tuhan tidak mengatakan kamu harus menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, enggak. Tapi di sini dikatakan cuma hanya Yesus melarang. Yesus melarang dan harus menunggu, menantikan janji Bapa. Di sini jelas, untuk menikmati janji Bapa, kita harus setia dan kita harus taat. Di sini dikatakan bahwa Yesus melarang. Kalau namanya sudah katakan di Yesus melarang, artinya apa? Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu melanggar, kamu meninggalkan Yerusalem, maka kamu tidak akan bisa menikmati
janji Bapa. Oleh sebab itu di sini dikatakan dengan jelas bahwa mereka menunggu dengan setia. Mereka menunggu dengan taat. Mereka tidak memikirkan kapan janji itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Kapan janji itu akan diberikan oleh Tuhan. Murid-murid pada waktu ini dia tidak melihat dengan keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu. Dia tetap setia. Dia tetap ada di Yerusalem. Ya, walaupun mereka mungkin menunggu ini tidak tahu kapan ini akan terjadi. 1 tahun, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun dia tidak akan tahu. Karena apa? Tuhan tidak menjanjikan kapan harus janji Tuhan itu diberikan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, ya, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak sabar untuk menunggu janji Tuhan. Baru aja kita berdoa terus nggak dijawab oleh Tuhan. Kita mulai meninggalkan Yerusalem. Kita mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Ya kan? Terkadang kita ketika, kok Tuhan nggak jawab-jawab, aku tak usah hadir. Saya tak berusaha sendiri dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya sendiri. Wong saya bisa, kok percuma nunggu-nunggu janji Tuhan yang sampai sekarang nggak ada kabarnya sama sekali, nggak akan dijawab. Ya lebih baik sekarang aku berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya murid-murid Tuhan pada waktu itu dia menunggu 1 hari kok nggak ada, 2 hari kok nggak ada, 3 hari kok nggak ada, 4 hari nggak ada, terus dia bosen, ya kan? Terus dia tinggalkan Yerusalem, dia nggak mau tunggu lagi janji Bapa tersebut, maka Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak akan menerima pengurapan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus tidak akan menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Bethesda. Mungkin saat ini kita sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menantikan mujizat-mujizat dari Tuhan. Kita berdoa, kita sudah setia. Kita sudah membaca firman Tuhan, tapi kok nggak ada janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya jelaskan. Taati apa yang dikatakan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ayo kita taat seperti murid-murid Tuhan Yesus. Yang nggak tahu, murid-murid Tuhan Yesus ini nggak tahu kapan janji itu akan digenapi, kapan janji itu akan diberikan. Murid-murid Tuhan Yesus nggak tahu. Tetapi yang pasti kalau kita tadi sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, janji itu diberikan. Ya, janji itu diberikan kepada murid-muridnya yang setia, yang taat menantikan janji Tuhan. Tuhan nggak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Kalau manusia mungkin janji-janji, aduh, saya sudah sering dijanjiin orang, di PHP-in orang itu, aduh, Pak Eko nanti kalau saya doakan ya ini, nanti ini dapat ini. Saya cuma katakan, ya. Karena apa? Saya tahu janji manusia itu pasti meleset. Janji manusia itu, ya, terkadang, waduh kok lupa ya saya ya. Kalau Tuhan nggak pernah lupakan janji. Tuhan pasti tepati janjinya. Ketika Tuhan Yesus menjanjikan, ya, melarang untuk pergi dari Yerusalem dan tetap menantikan janji Tuhan. Di situ kita perhatikan apa yang terjadi. Janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Roh yang dijanjikan Tuhan di dalam Yohanes 16 pasal ayat yang ke-14. Roh penghibur, Roh penolong, pengacara, itu diberikan tepat pada waktu. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Bethesda. Di masa-masa yang sukar, mungkin saat ini kita sedang menunggu janji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau setia. Kita mau taat. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan
persekutuan dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita melupakan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Tetapi kita tidak tahu waktunya kapan. Tetapi kalau kita sabar, kita taat, kita setia, kita menunggu. Pada waktunya, disitulah Tuhan akan memberikan janji yang luar biasa. Terjadi kuasa yang luar biasa, terjadi mujizat yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa-bahasa yang lain. Bahasanya orang Arab, bahasanya orang Mesir, padahal dia nggak pernah kursus, nggak pernah belajar. Tapi mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain. Inilah Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Mujizatnya dinyatakan dengan luar biasa. Sampai orang-orang tercengang, loh orang ini kan bukan orang Arab, orang ini bukan orang Mesir, orang ini bukan orang Makedonia. Tetapi kok bisa bahasa kita? Inilah karya Roh Kudus yang luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini mungkin orang lain mengatakan, loh suasananya sepi. Iya kan, masa-masa yang sukar nggak mungkin terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi kok orang itu diberkati terus. Inilah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Iya kan, mungkin orang sekitar kita, keluarga-keluarga yang lain. Loh, keluarga-keluarga yang lain sulit makan, keluarga-keluarga yang lain ekonominya sulit. Itu loh keluarga Kristen itu loh senang sukacita terus, senang terus. Nah ini jadi kesaksian bagi kita. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid bisa berbahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, murid Petrus pada waktu itu dia berkhotbah 3.000 orang yang berkhotbah. Ini yang luar biasa. Mari kita menikmati Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita mau saat ini penuh dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin ada masalah, ada tekanan, mungkin saat ini ada sesuatu jalan yang tidak bisa terbuka. Mari kita mau setia, kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau tunggu janji Tuhan. Tunggu janji Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Yerusalem. Jangan sampai kita tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Hari ini, di hari Pentakosta ini, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita.